Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nututi Walia, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Riau, gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya memaparkan bagaimana praktik baik yang saya lakukan selama proses PPL, yaitu dengan penerapan scaffolding pada ZPD atau Zone Proximal Development. Video ini saya buat untuk memenuhi kebutuhan tugas akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam mengenai praktik baik yang saya lakukan, saya akan memulai dengan memaparkan gambaran umum pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran matematika untuk membantu siswa membangun penalaran, berpikir logis, berpikir kreatif, dan pemecahan masalah. Namun, kenyataan bahwa pembelajaran matematika merupakan pembelajaran yang ditakuti oleh siswa karena ilmunya abstrak sehingga kesulitan menghadapinya, membuat siswa enggan belajar, merasa cemas, serta cenderung menghindari pembelajaran matematika. Kesulitan menyelesaikan masalah matematika tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah, tetapi dialami juga oleh siswa dengan kemampuan tinggi, sehingga guru terlibat langsung mengarahkan atau memfasilitasi pembelajaran di kelas dengan salah satu cara yang dapat digunakan adalah penerapan scaffolding pada ZPD. Dengan menggunakan proses tersebut, guru dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami konsep-konsep atau penyelesaian masalah matematika sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Secara teoritis, singkatnya, scaffolding merupakan bantuan dari orang dewasa kepada seorang anak agar anak tersebut menyelesaikan tugas sesuai dengan tingkat kesulitan. Bantuan dari orang dewasa dalam kegiatan sekolah dapat berasal dari guru atau teman sebaya yang mampu. Scaffolding pada ZPD atau Zone of Proximal Development merupakan teknik pembelajaran yang membantu peserta didik dalam belajar pada tingkat kemampuan potensial dan tingkat kemampuan aktual. Kemampuan potensial dapat diartikan sebagai zona yang dapat dioptimalkan atau dicapai oleh individu dengan bantuan orang lain, misalnya pengajar, orang tua, atau teman sejawat. Sedangkan kemampuan aktual menentukan fungsi kecerdasan individu saat ini dan kemampuannya untuk mempelajari secara mandiri hal-hal tertentu. Adapun uraian latar belakang, berdasarkan observasi di PPL SMA Negeri Plus Provinsi Riau, yang menjadi objek kampanye praktik baik penerapan teknik scaffolding pada ZPD adalah siswa kelas 10-6. Terdapat 30 siswa yang terdiri dari 17 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Berdasarkan observasi lingkungan belajar siswa 10-6 memiliki fasilitas belajar lengkap terdiri seperti Wi-Fi, AC, TV atau proyektor, dan setiap individu siswa mempergunakan laptop untuk belajar. Seluruh siswa berasal dari berbagai daerah Provinsi Riau. Secara ekonomi, rata-rata penghasilan orang tua siswa berada pada keluarga yang berkecukupan. Kedua hal tersebut dalam interaksi sosial dalam kelas tidak tampak jelas kesenjangannya. Artinya, seluruh siswa dapat saling berbaur satu dengan lainnya. Karakteristik siswa dilihat kemampuan awalnya masih terdapat kendala, kemampuan dalam berhitung yang sangat terburu-buru, miskonsepsi, misalnya pada materi penjelasan SPLDT, saat guru PAMO menjelaskan tentang perpindahan luas masih ada salah pengertian dan miskonsepsi. Dan kesulitan dalam penyelesaian masalah matematika baik siswa kemampuan rendah maupun siswa kemampuan tinggi. Sehingga diperlukan seorang guru yang mampu mengimplementasi pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan model, metode, strategi, pendekatan, sarana, dan prasarana pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
Berikut kampanye praktik baik yang saya lakukan. Penerapan scaffolding pada ZPD yang menjadi objeknya adalah siswa kelas 10-6 pada materi statistika atau median data kelompok dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Peran guru dalam ZPD hanya sebagai fasilitator, melakukan pengelompokan, pemberian tugas, membimbing, dan evaluasi. Terdapat beberapa tahapan penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 10-6. Pertama, guru memulai pembelajaran dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Kedua, dilanjutkan orientasi peserta didik pada masalah. Guru menyajikan permasalahan kontekstual dan faktual yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari dalam LKPD. LKPD yang diberikan terdapat arahan atau langkah-langkah agar siswa terbiasa mandiri dalam menemukan permasalahan, memasukkan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Ketiga, guru mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan duduk pada kelompok yang telah ditentukan. Kelompok yang ditentukan itu heterogen. Satu kelompok terdiri 5 orang dengan tiap siswa memiliki tugas seperti siswa pertama ditugaskan sebagai pemimpin dalam berdiskusi, siswa kedua ditugaskan sebagai tutor teman sebaya dalam berdiskusi, siswa 3 ditugaskan sebagai menulis laporan hasil diskusi, dan siswa 4 dan 5 ditugaskan dalam mempresentasikan laporan hasil diskusi. Pertimbangan ini ditujukan agar proses pembelajaran secara berkelompok dapat berjalan lebih kondusif. Keempat, guru membimbing penyelidikan individu atau dalam kelompok. Guru memberikan pendampingan intensif dalam dukungan, memberi arahan yang terarah dan jelas ketika siswa mengalami kebingungan, dan memberi kesempatan kepada siswa tertinggal untuk menjawab atau maju ke depan. Guru menginstruksikan siswa diperbolehkan mencari berbagai informasi dalam memecahkan permasalahan. Kelima, guru memberikan kesempatan siswa untuk presentasi hasil diskusi kelompok dan memberikan ruang bagi para siswa untuk menanggapi dan bertanya. Di sini guru berperan untuk mengarahkan dan menguatkan hasil diskusi. Keenam, tahap terakhir, guru melakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi dan mengetahui sejauh mana perkembangan yang telah tercapai berkat penerapan scaffolding yang telah dilakukan. Adapun hasil yang dicapai dari penerapan scaffolding ZPD pada pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, meningkatkan kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan guru. Ketiga, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Secara umum, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikasi. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD ada beberapa rekomendasi untuk replikasi, yaitu pertama, penggunaan mode PBL. Penggunaan mode PBL dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran dan mata pelajaran. Keterlibatan siswa dalam permasalahan kontekstual meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Kedua, peran guru. Peran guru sebagai fasilitator dan membimbing sangat penting. Replikasi intervensi ini memerlukan pelatihan guru dalam memberikan scaffolding yang efektif sesuai dengan ZPD siswa agar guru memahami strategi dan teknik scaffolding yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, kolaborasi. Kolaborasi antar kelompok peserta didik dalam konteks replikasi dianjurkan agar siswa ditempatkan kelompok berbeda untuk meningkatkan keragaman ide dan pemikiran. Itulah sedikit pemaparan saya mengenai praktik baik yang telah saya lakukan selama proses PPL
Semoga video ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan dan lainnya dimanapun kalian berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.